Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti merasakan adanya ujian dari Allah. Tidak mungkin dia ini hidup di dunia ini tanpa adanya ujian, karena memang begitulah konsekuensi orang hidup di dunia. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menjalani hidup ini dengan bekal yang baik, dengan persiapan diri yang matang, sehingga hidup kita di dunia benar-benar bermanfaat untuk kita dan benar-benar menjadi ladang dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita di sini. Setiap menitnya, setiap detiknya menjadi catatan kebaikan kelak tatkala kita kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman jemaah sekalian, disinilah kita pentingnya duduk bersama, kembali merenung bersama, kemudian memperbarui, merefresh iman kita dengan ilmu, dengan apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa-apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya dan disabdakan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan untuk bersabar dan terus bersabar dan bertakwa kepada Allah. Tujuannya hanya satu, la'allakum tuflihun, agar panjenengan semua, kita semua ini beruntung. Sebagaimana yang saya sampaikan di dunia, Dialah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bisa berihsan dalam amalnya. Dan dalam hidup ini pasti kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kehilangan jiwa yang dicintainya, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Wabasyiris sabirin, namun berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka kita perlu menjadikan sabar ini sebagai penolong. Ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Karena tatkala kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah membersamai kita. Namun terkadang orang mengatakan saya sabar. Oh, saya habis dipecat Pak Ustadz, sabar. Saya habis ditinggal oleh istri, meninggal dunia kemarin, sabar. Kalau masih kata-kata sabar itu hanya di lisan saja, kemudian itu pun diucapkan setelah beberapa saat atau bahkan setahun kemudian, maka di sini ikhwatal iman, sabar yang kurang bisa menjadikan sabar ini sebagai penolong. Sabar ini bukanlah sabar yang dijanjikan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh kami akan memberikan balasan orang-orang yang sabar itu nantinya di akhirat dengan balasan yang tidak tahu hitungannya, hanyalah Allah yang tahu. Saking besarnya pahalanya sabar itu. Namun demikian, sabar itu harus difahami dengan makna yang benar.
Jangan sampai kita sudah mengatakan sabar namun kita tidak mendapatkan ridha Allah dengan kesabaran itu. Maka setidaknya ada kriteria orang dikatakan sabar. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sabar itu harus diniatkan karena Allah. Tidak boleh karena terpaksa. Bukan karena tidak ada pilihan lain. Atau bukan karena dia ini merasakan bahwasanya ini yang harus saya lakukan. Itu sabar yang pertama, ikhwatal iman. Sabar menjalani kehidupan dan semua ujian dan cobaan yang ada di dalamnya, dan semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dipecat mungkin dari pekerjaannya, lalu dia mengatakan mungkin ini adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan saya akan bersabar karena Allah. Ini langkah pertama. Penting menghadirkan lillah wa ilallah, karena Allah dan menuju Allah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, hidup di dunia ini dimaknai dengan sabar atau syukur. Ada orang itu yang memaknai hidup ini dengan sabar saja, Pak. Pokoknya ketemu apa saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat hadiah pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada juga yang memaknai hidup ini semuanya dengan syukur. Pokoknya dapat apa saja ujian dapat alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, semuanya dia bilang alhamdulillah. Atau bahkan temannya jatuh di depannya alhamdulillah, begitu. Kemudian dia mungkin diprotes, sampean kok bilang alhamdulillah, wong saya ini loh sikilku cuklek, ini kaki saya patah. Loh ya alhamdulillah dek, daripada lehermu yang patah mati panjenengan, gitu Pak. Jadi memaknai semua alhamdulillah. Namun yang paling pas, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Sabar tatkala diuji oleh Allah, bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah. Sehingga sabar itu sendiri Bapak Ibu, makna dari sabar itu satu, sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah. Kita ke sholat, ke masjid, subuh-subuh bangun, itu kalau enggak sabar, kalau enggak karena Allah, tidak akan jadi ke masjid. Dan kalau ke masjidnya tidak karena Allah, pahalanya pun tidak sebesar, atau bahkan bisa hilang pahalanya. Sabar itu juga diartikan sabar tatkala kita mendapatkan godaan berupa hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalu kita meninggalkannya karena lillahi ta'ala. Sabar itu. Dan yang ketiga adalah sabar tatkala menerima qada dan qadarnya Allah yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya yakin semuanya panjenengan kalau menikah pinginnya istri yang solihah, cantik, kemudian kaya raya, kalau bisa anak tunggal begitu, yang bapaknya sudah sepuh kalau bisa. Itu semuanya pinginnya seperti itu. Tungkahul mar'atu li arba'in, kalau ada wanita dinikahin karena 4, karena dihasabiha li jamaliha, kemudian kecantikannya, karena nasabnya, karena juga keturunannya, walidiniha, karena agamanya, maunya yang seperti itu. Tapi ketika faktanya tidak seperti itu Pak, ya bersabar. Kalau ternyata dapat seperti itu, ya bersyukur ya. Bahkan kita ini rumah tangga ini, pasangannya itu ada yang sabar syukur, ada yang sabar-sabar, ada yang syukur-syukur. Sama-sama cantik, sama-sama ganteng, sama cantik, soleh, solihah, cerdas, luar biasa, sama-sama kaya. Wah, ini pasangan syukur dan syukur ini. Alhamdulillah mas, aku oleh sampean. Katanya yang perempuan. Katanya masnya itu yang laki, alhamdulillah dek, saya pun dapat sampean. Sampean itu solihah, nurut, hafal Quran, masya Allah. Yang perempuan juga begitu. Iya mas, saya bersyukur mas dapat sampean itu mas. Wis sabar, loman, sugih, ganteng. Ada yang saling sabar Pak.
Wis Mas, aku ya sabar Mas dijodoh nambek sampean niku. Kalau saya ndak biasa delok sampean ya Mas, aku ya iso sawanen ket biyen. Gitu. Ada juga yang sebaliknya juga itu yang laki. Iya Dik, aku ya sabar oleh sampean niku. Aku nek gak kulino ambek sampean ya aku ya cepet mati pingsan aku. Gitu. Ya. Tapi juga ada Pak, cantik dapat jelek gitu. Versi orang ya Pak ya. Kalau versi Allah kan tidak melihat dari fisik. Sampai-sampai kisahnya suami istri, yang perempuan itu cantik, yang laki-laki kurang ganteng. Diajak ngaca, ayo Mas, ngaca bareng. Akhirnya yang laki itu minder Pak, nunduk. Jangan tersinggung Mas, saya hanya ingin mengajak panjenengan menuju surga dengan memperbanyak sabar dan syukur di antara kita. Panjenengan bersyukurlah Mas dapat saya ini, dan saya akan banyak bersabar mendapatkan panjenengan. Ya tersinggung juga Pak ya. Nah, yang penting sabar. Ini perempuan ini mengajak kita. Kenapa Pak saya bawa langsung ke dalam urusan rumah tangga itu Pak? Karena dunia itu isinya yaitu diantaranya Pak. Kalau kita mengacu kepada nikmatnya dunia itu isinya ada di surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiaskan pada diri manusia ini Pak nafsu syahwat, kecintaan terhadap apa? Kecondongan terhadap apa? Wanita. Semua laki-laki suka wanita yang cantik, solihah, penurut, lemah lembut begitu. Wal banin suka punya keturunan yang banyak, soleh solihah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian juga ketika orang ini mendapatkan harta benda itu berupa emas dan perak, semuanya suka. Walaupun rekeningnya itu penuh, masih saja bekerja, masih saja berbisnis. Karena memang begitulah dunia itu. Dunia itu hijau ranau, tidak ada pernah bosennya orang. Bahkan kata Nabi, andai saja seorang itu memiliki ladang, di situ ditanam emas dan di situ banyak, maka dia akan mencari ladang lain untuk ditanami emas. Tidak akan pernah bosen, tidak akan pernah blenger gitu. Begitu juga orang itu bangga dengan dunia apa yang ditungganginya, mobilnya, sepeda motornya. Walaupun ada yang harga 300 juta, 1 miliar ada. Begitu juga yang satunya, tunggangannya itu wal khailil musawwamah wal an'am, ternaknya. Wal harth dan sawah ladang. Walaupun nantinya mati pun kuburannya hanya 1 meter kali 2 atau 2 kali 2. Tapi di mana-mana tanahnya Pak, jadi tuan takur Pak. Itulah dunia, dan ujian dunia itu ada di situ semuanya Pak. Tidak hanya kita, para nabi pun diuji. Nabi Lut Allah uji melalui istrinya. Nabi Nuh Allah uji melalui anaknya. Maka kalau kita ini di dunia ini Pak mendapatkan ujian, entah itu dari istri kita, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita, maka hiasi kesabaran ini dengan lillah, karena Allah. Bagaimana bentuk-bentuknya? Banyak. Saya kira panjenengan banyak menghadapi kehidupan ini dan merasakan itu Pak. Ada orang itu ujian rumah tangganya dikarenakan ada orang ketiga. Padahal sudah awalnya marem, sudah saling menyayangi, kemudian datanglah orang ketiga. Ada juga orang itu yang menjadi kurus, kering, krempeng, dia memikirkan anaknya yang nakal, yang tidak mau sekolah, belum lagi yang suka melawan sama orang tua, belum lagi yang dipanti jumpukan orang tuanya. Begitulah kehidupan dunia itu Pak. Maka mari hiasi hidup ini dengan sabar dan syukur. As-sabru diya, karena sabar itu adalah cahaya. Orang yang memiliki cahaya tidak akan tersesat. Ibarat kita ini di malam hari gelap gulita, tidak ada pencahayaannya, lalu kita memiliki lampu senter saja, kita akan bisa pulang menuju tujuan kita.
Maka sebelum kita bersabar karena Allah ini, pahami dulu dunia itu apa dan bagaimana bermuamalah dengan dunia, dan jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan akhir. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup kami, ya Allah. Maka tatkala kita memahami dunia ini seperti apa dan dunia itu isinya apa, insya Allah dalam bersabar ini Pak, lebih nyaman, lebih kuat, apalagi dalam bersyukur. Rasanya mantap. Jadi syukurnya orang yang faham tentang makna dunia dan yang tidak faham itu akan berbeda. Sabarnya orang yang faham bagaimana hakikat dunia dalam kehidupan ini dengan yang tidak faham itu akan berbeda. Sama juga dengan istighfarnya seorang yang faham atas dosa-dosanya dengan istighfarnya seseorang yang hanya mengatakan, kenapa kamu beristighfar? Soalnya disuruh ustadz, Pak Kiai, disuruh ini, suruh baca istighfar. Beda Pak. Yang satunya sama-sama baca istighfar tapi bisa meneteskan air mata. Yang satunya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi dengan hati yang tulus, ikhlas, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan yang satunya mengatakan alhamdulillah, yang satunya alhamdulillah di mulut saja, tetapi yang satunya alhamdulillahnya sampai ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Disinilah makna bagaimana kita memahami makna sabar dan syukur dan terus menghiasi dalam kehidupan kita dengan dua sifat ini. Ikhwatal iman jemaah sekalian, hakikat kesabaran dalam menjalani kehidupan itu setelah kita meniatkan karena Allah, haruslah kita sering-sering mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru'. Tidak boleh kita sering-sering mengeluh kepada hambanya Allah, karena mengeluh itu akan mengurangi pahala kesabaran yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menakjubkan Pak, orang beriman itu hidupnya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia terus bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia terus bersabar dan terus dihiasi dengan husnudzon kepada Allah. Sampai-sampai kalau kita ini sakit, kadang orang mengatakan, gimana kabarnya temanmu? Atau gimana kabarnya saudaramu yang sakit kemarin? Opname 10 hari. Gimana perkembangannya? Kak ono cak meninggal dunia. Lah ngerti ngono gak usah dikewenang rumah sakit. Nah gitu tuh Pak. Itu bertanda orang yang tidak sabar, belum faham makna sabar yang sesungguhnya. Merasa kalau dia ini rugi, percuma kamu bawa ke rumah sakit 10 hari opname habis 50 juta, ya ujung-ujungnya mati juga. Mending di rumah saja, 50 jutanya aman, bisa dibuat makan dan lain sebagainya. Kalau orang yang sabar tidak memaini seperti itu, bahwasanya ketika dia berusaha berobat, itu sudah menjalankan perintah Allah, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Dan dia merasakan setiap sakit yang dideritanya. Ketika dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan bisa mengatakan alhamdulillah walaupun dia sedang sakit, itu dia maknai cara Allah menggugurkan dosa-dosanya, sehingga tatkala mati meninggal dunia sudah tidak membawa dosa-dosa lagi. Bisa jadi ada dosa-dosa yang Allah akan ampuni dengan cara apa? Dengan cara sakit itu Pak. Ini pemaknaan bagaimana seorang yang beriman itu tidak boleh sedih. La tahzan, jangan sedih, sampai dikatakan jangan sedih karena sedih itu dosa. Itu maknanya seperti apa? Maknanya adalah bagaimana tatkala kita menghadapi cobaan kehidupan ini, dijadikan semuanya menakjubkan bagi dirinya seorang yang beriman. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua perkara hidupnya itu baik semuanya, bagus semuanya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah semuanya itu demikian kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kita dapatkan bahwa orang kalau punya target, dia enggak beriman, kemudian targetnya meleset, bisa bunuh diri dia. Ada orang yang dia ini mendapatkan nikmat,
yang banyak. Gara-gara nikmat itu dia ini bisa mati. Misalkan ya dapat warisan nih Pak, yang banyak. Biasanya dia hidup miskin. Ketika dapat warisan yang banyak, akhirnya dia terlibat pada minum-minuman keras, berjudi. Kemudian ketika berjudi dia ini dikejar-kejar polisi, lalu dia loncat ke sungai, mati gara-gara hartanya yang banyak itu. Padahal sebelumnya dia aman-aman saja. Itu pertanda orang yang kurang syukur, pertanda orang yang tidak sabar menerima nikmat, tidak syukur menerima nikmat, atau tidak sabar dalam menerima ujian berupa harta benda itu. Karena dunia itu adalah ujian itu sendiri. Kalau orang beriman bagaimana kata Nabi? In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia ini diterpa musibah yang dia tidak suka, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita kembali kepada pemaknai dunia ini yang dikatakan ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Difahami bahwasannya tilka mata'ul hayatid dunya, dzalika hayatid dunya, mata'ul hayatid dunya. Yang disebut dengan dunia mata itu adalah dunia yang tidak kekal abadi. Sehingga disimpulkan dalam ciri-ciri dunia itu, kalau dunia itu Pak pasti rusak, pasti hilang, tidak akan kekal abadi. Semua selama itu dikategorikan dunia, harta benda, istri, suami, anak-anak, kemudian tunggangan, sawah ladang, ternak, kalau tidak rusak dia bakal hilang. Punya istri cantik waktu dinikahi pertama, 50 tahun kemudian rusak. Kalau enggak rusak, hilang. Kalau enggak hilang itu maksudnya hilang, kalau enggak meninggal dunia duluan, ya diambil orang, bisa. Punya suami yang ganteng, soke, kan itu dunia. Tidak akan kekal, tidak akan bisa dia ini selamanya. Begitu juga harta kita Pak. Terkadang kaya, miskin. Orang yang sudah faham makna kehidupan dan makna dunia, lalu bisa menghiasinya dengan sabar dan syukur, insya Allah hidupnya nggak akan pernah bersedih Pak. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, hidup ini harus kita syukuri yang pertama. Kenapa? Karena hidup ini nikmat. Nikmatnya hidup ini apalagi ketika digunakan sebagai ajang untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan diciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun ketika orang itu tidak faham makna hidup itu sendiri Pak, maka dia yang akan dipermainkan oleh hidup. Sehingga dia ini sepertinya hidup di dunia, tapi hakikatnya itu mati. La yamutu wa la yahya, itu yang lebih repot. Ya gak mati, ya gak urip. Jadi kita ini mensyukuri nikmat hidup dengan menjadikannya sebagai ajang bagaimana dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita menjadi pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ciri-ciri sabar yang akan mendatangkan ridho Allah itu dalam menjalani kehidupan itu yang terakhir setidaknya adalah tepat pada momentumnya. Jadi kalau tadi sabar yang akan mendatangkan ridho Allah itu satu karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Sholat karena Allah, meninggalkan riba ya karena Allah, tidak masuk dalam perzinahan juga karena Allah, bukan karena takut CCTV atau takut apa. Begitu juga tatkala ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita sabarnya karena Allah, bukan karena tidak ada pilihan lain. Lalu yang kedua tadi, tidak banyak mengeluh kepada hamba Allah, hanya mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, harus tepat pada momentumnya. Momentumnya itu kalau diuji saat ini, ya harus bisa menghadirkan saat ini juga Pak, kesabaran itu. Tidak boleh tahun depan, tidak boleh bulan depan gitu. Hal tersebut bisa kita perhatikan dari kejadian yang menimpa seorang wanita
Beliau ini menangis terseduh-seduh di kuburan yang diriwayatkan bahwasannya kuburan ini adalah kuburan anaknya yang meninggal dunia di situ. Lalu Nabi SAW lewat di kuburan itu dan menegur wanita tersebut, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu. Namun wanita ini Pak berkata, faqalat iyyaka anni ilaika anni, kamu pergi saja sana dari aku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu tidak menerima musibah sebagaimana yang saya alami, musibah yang saya alami ini. Walam ta'rifhu, dan kamu tidak tahu betapa sakitnya aku, betapa sedihnya aku, dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi meninggalkan wanita ini. Faqila laha, lalu dikatakan kepada wanita ini, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu yang menegur kamu itu Nabi loh. Kenapa panjenengan kok begitu gitu loh, kata orang yang menegurnya ini, yang memberikan kabar ini. Akhirnya wanita ini merasa tidak nyaman. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mencari dan menghampiri Nabi, pergi ke rumahnya. Pada saat itu falam tajid indau bawabain faqalat, lalu dia menemui Nabi dan berkata, lam a'rifka, mohon maaf Nabi, saya tidak tahu kalau tadi itu panjenengan. Dan Nabi mengatakan, faqala innamas sabru indas sadmatil ula, bahwasannya kesabaran itu harus kamu hadirkan pada saat engkau diuji, saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hukumnya meratapi kematian seseorang, apalagi sampai dia ini bersedih berlebihan, apalagi ketika ditinggal dia menyobek-nyobek bajunya, kemudian apa Pak, rambutnya ditarik-tarik terus teriak-teriak. Itu menunjukkan ketidaksabaran. Ikhwatul iman jamaah sekalian, bahkan kasihan yang meninggal ketika meninggalkan keturunan seperti ini. Dia dianggap tidak sukses, dalam artian tidak sukses mendidik anak-anaknya, keluarganya untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena pasti semua kita akan merasakan itu. Bahkan ikhwatul iman jamaah sekalian, ketika kita menjadikan sabar ini sebagai momentum yang pas, disitulah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninti kita. Dan tatkala kita menghadirkan kesabaran itu pada momentum yang pas, tatkala kita ini akan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka disitulah keikhlasan akan muncul Bapak Ibu. Kita mau sholat, ketika kita merasakan malasnya, lalu kita hadirkan rasa sabar itu. Ayo, saya harus pergi, saya harus berangkat karena itu adalah akhirat saya. Ketika itu kita ditawarkan sesuatu yang haram, lalu kita hadirkan kesabaran itu, maka ikhwatal iman jamaah sekalian, kita akan merasakan ketulusan hati dan keikhlasan karena Allah, dan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, begitu juga dengan rasa syukur. Rasa syukur itu harus senantiasa kita hadirkan. Begitu juga dalam urusan setiap tindak tanduk kita, sampai-sampai dalam urusan hal-hal yang mubah ya. Kalau dalam hal-hal yang mubah kita bisa menghadirkan rasa syukur, maka ridho Allah akan datang di situ. Orang terkadang lupa Pak, bisa makan, bisa minum, bisa buang air besar, buang air kecil, itu semuanya nikmat. Terkadang orang menikmati sesuatu dan menganggap nikmat itu adalah nikmat yang besar kalau ukurannya semuanya dengan uang. Padahal kalau diuangkan apa yang ada dalam diri kita ini, tidak akan mungkin kita mampu membayar. Nafas suruh bayar sebulan 9 juta. Mata disuruh bayar melihat ini, ya Allah, tidak bisa bayar kita Pak. Jantung, kenapa kok bisa mahal kalau operasi jantung? Ya karena sewa alat ya, menggantikan togas jantung itu per jamnya bisa ratusan juta. Ikhwatal iman jamaah sekalian, sampai-sampai dikatakan dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi
Sesungguhnya Allah akan ridha terhadap seorang hamba ya'kulul aklah, makan sekali makan, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji kepada Allah. Wa yashrabus syarbah, dia minum sekali minum itu, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji kepada Allah. Rawahu Muslim. Sampai-sampai saya diajarkan oleh abah saya itu waktu kecil, minum itu cong ya, baca alhamdulillah, setegukan alhamdulillah. Itu Pak, bahkan orang yang maknai sabar syukur itu secara tinggi Pak, menghirup nafas ini keluarkan alhamdulillah. Itu masya Allahnya orang yang bisa menghadirkan syukur kepada Allah. Ternyata ikhwatal iman jemaah sekalian, ada korelasi antara sabar dan syukur, ini kuat sekali korelasinya. Hal ini bisa kita dapatkan dari riwayat yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi." Kalau ada yang meninggal di antara anak seorang hamba Allah ini, Allah berfirman kepada malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi?" Engkau cabut nyawanya anaknya hambaku itu. Fayaqulun, para malaikat mengatakan na'am, nggih. Fayaqul, Allah berfirman, qabattum thamrata fuadih, apa engkau cabut anak itu kan buah hatinya? Fayaquluna na'am, nggih. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku? Fayaqulun, para malaikat itu berkata, hamadakah, hamidakah, memuji kepadamu ya Allah. Wastarja, lalu mengembalikan kepadamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memuji, wastarja Pak, syukur dan sabar, ini sudah tingkat tinggi Pak. Bahkan ini diuji kematian anaknya, alhamdulillah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak umum ya Pak ya. Biasanya kan kalau orang dicabut nyawa anaknya itu, yang dia cintai langsung ya innalillah biasanya. Tapi ini apa? Memuji kepada Allah. Faham bahwasannya ketika dia dicabut nyawanya anaknya ini, lalu dia menghadirkan rasa sabar dan syukurnya bahwasannya ini milik Allah Subhanahu, dan ini adalah dunia yang tidak kekal abadi di situ. Maka kata Allah apa? Fayaqulullahu ta'ala, lalu berfirman Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama dia ini rumah alhamd. Masya Allah. Jadi ikhwatal iman, orang yang faham tentang dunia itu tidak akan mudah dibuat sedih oleh dunia itu Pak. Bahkan kehilangan anak yang dia cintainya pun, saya dengar dari kiai saya waktu meninggal putranya yang belum balik itu, dia malah bersyukur. Beliau menyampaikan, saya memang terkadang bilang sama Allah, saya ingin ya Allah punya celengan anak yang bisa nunggu saya di surga. Karena kan anaknya orang beriman yang belum balik meninggal itu kan menunggu bapak ibunya Pak. Tinggal kita pantas enggak masuk surga itu. Maka orang yang faham tentang makna dunia, bahwasannya anak itu bisa menjadi bagian dari dunia, tatkala kita maknai dunia itu dengan akhirat, maka dia akan bersyukur terhadap hal-hal yang biasanya umumnya orang itu sedih, dan juga umumnya orang-orang itu ya, kecewa tatkala menghadapi ujian itu. Maka ini ikhwatal iman, korelasinya bagaimana syukur dan sabar itu harus kita hadirkan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sampai-sampai Sayyidina Umar berdoa Pak, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan aku di antara hambamu yang sedikit. Sedikit itu apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur, karena sedikit di antara hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sedikit ini pandai mensyukuri nikmatnya, pandai mensyukuri setiap apa yang kita miliki,
Sehingga tatkala ada orang yang minta kepada Nabi nasihat, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Apa kata Nabi? Kun qani'an takun aghnan nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, yang bisa menerima setiap apa yang Allah berikan kepadamu dalam urusan nikmat, dalam setiap ujian, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Punya rumah satu, bersyukur. Jangan lihat ke yang rumahnya 3, Pak. Lihat ke orang yang enggak punya rumah, yang masih ngontrak. Juga lihat kepada orang yang hidupnya di kolong jembatan. Yang di kolong jembatan, ya lihat kepada orang yang mati gara-gara kehujanan atau kepanasan mungkin. Begitu juga dalam urusan ujian. Kenapa kalau Nabi itu menghibur sahabatnya ketika mereka ini sedih tatkala diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, apalagi dalam urusan dakwah di awal-awal dakwah. Bahkan Nabi mengisahkan kisah-kisah umat terdahulu yang ujiannya jauh lebih berat. Ada yang disuruh lompat kepada minyak yang dipanaskan sampai kelihatan tulang belulangnya, ada yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang panas. Itu untuk memuatkan kita, Pak. Jadi tatkala kita diuji, kita bercermin, oh ada saudaraku yang diuji oleh Allah. Dan paling berat itu, Pak, ujian yang diterima itu adalah para nabi. Dan kita tidak akan diuji seperti mereka, Pak. Bayangkan aja, Nabi sudah mulia, dijaga oleh Allah, tapi ujiannya luar biasa. Dari Nabi Muhammad contohnya, ya Allah, kalau kita ini belum, Pak, diuji sebagaimana ujiannya Nabi Muhammad itu, yang mau dibunuh kaumnya, diusir dari tempat tanah kelahirannya. Belum lagi ketika yang disebut dengan Amul Huzn itu, tahun kesedihan itu, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, yang mana paman ini seperti bapaknya sendiri. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa ujiannya dalam dakwah. Begitu juga kita, Pak, orang yang beriman, jangan sampai sedih karena urusan dunia ini, karena dunia ini, Pak, fana. Dunia ini adalah tempat kita yang sementara. Walaupun mungkin kita diuji oleh pasangan kita, yakini suatu saat akan berakhir. Entah itu dengan kematian, entah itu dengan perceraian, entah itu dengan apapun, ya. Yang penting kita berdoa kepada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah, dan fahami bahwasannya itu adalah dunia, dan dunia itu pasti akan berakhir. Minimal tatkala kita mati dan kita meminta dalam doa kita, ya Allah, jadikan kematianku itu adalah tempat istirahat, alam barzakh, tempat istirahatku sebelum aku menikmati nikmat yang kau berikan ke dalam surgamu. Amin, Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan oleh Allah kesabaran sebagaimana kesabaran para nabi-nabinya. Begitu juga diberikan rasa syukur, yang mana syukur itulah yang membuat hidup kita ini nikmat. Karena orang yang bersyukur akan terus ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.